Yo guys, halo. Jadi sekarang di sini aku bakalan ngebahas manhwa yang berjudul Pertempuran Penebusan Sihir Dunia Lain. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Alur cerita dibuka di sebuah kota Perak. Tempatnya banyak masyarakat yang sedang berjalan menikmati hidupnya yang tenang dan damai. Tiba-tiba di sini ada kereta dan pengawasan luar biasa, dan mereka yang melihatnya itu mereka menganggap kalau seseorang yang berada di dalam kereta itu adalah seorang manusia serigala. Mengetahui keberadaan manusia serigala yang baru saja ditangkap dengan ramainya aparat yang menjaganya, mereka lantas bertanya, apakah aman jika dia di penjara di kota ini? Seseorang langsung menjawabnya, jika tentu aman karena di kota Perak kita memiliki dua harta karun. Yang pertama itu adalah harta karun biji mithril yang terletak di tempat ini, dan yang kedua itu terletak di penjara besar yang ditampa dari biji mithril. Itu adalah penjara mawar. Lingkaran sihir mereka terukir dengan sihir penyegelan di penjara mawar. Ditambah lagi di penjara mawar ini ada seorang sipir yang tidak terkalahkan. Dia adalah Lord Aiden. Di malam hari di penjara mawar, tiba-tiba seorang tahanan yang ingin keluar. Dia menyusup dari bawah tanah. Ketika dia berpikir kalau dia itu sudah bebas, dia itu seorang putri darah Ophelia. Dia berkata kalau Aiden, dasar kau idiot. Kau pikir kau bisa mengurungku? Tentu aku sekarang bisa untuk melarikan diri. Namun ketika dia berpikir akan bebas, tiba-tiba seseorang langsung berkata, kau membuat keributan besar lagi. Bahkan sebelum pergi jauh, tidakkah kau takut aku menemukanmu? Suara itu, dia berpikir kalau itu benar, pria itu adalah Aiden. Aiden berkata kalau kau masih memiliki sisa 90 tahun dalam hukumanmu. Tapi sepertinya akan bertambah mengetahui kau sekarang ini diam-diam untuk keluar. Di sini ketika dia ingin menyerang ke Aiden, tiba-tiba dari belakang muncullah sebuah pistol. Dia yang mau nengok ke arah belakang, dia berkata kalau itu adalah Avanca. Avanca itu dikenal sebagai pembunuh ajaib Evelyn Crispin. Avanca langsung berkata kalau Aiden meminta untuk menangkap dan membawamu kembali ke tahanan. Tapi tidak hanya di situ saja ya, di sini juga ada penyihir Daily. Daily juga berkata kalau kau sangat lambat untuk kabur. Aku sudah menunggumu selama setengah hari loh di sini. Aiden Gilroth, orang yang kuat terkenal di benua ini. Penembak itu ahli pedang, ahli sihir bermacam-macam gelar yang dia miliki. Namanya saja sudah cukup membuat bidah ketar-ketir. Sayangnya, Aiden bukan yang sebenarnya, dia telah meninggal. Dia berpindah ke dalam tubuhnya dengan keterampilan dan pengalaman yang tidak dia ketahui. Untungnya, seseorang yang masuk ke dalam tubuh Aiden itu adalah sipir penjara di dunia yang berbeda yang dia masuki sekarang. Di penjara mawar ini, di tempat menampung tahanan wanita berbahaya dan penjahat di seluruh dunia berkumpul di sini. Akhirnya telah sampai manusia serigala. Dia adalah terpidana mati yang baru masuk ke penjara mawar. Dia menjelaskan kalau serigala itu bukanlah lawan yang mudah, jadi berhati-hatilah, dia berkata kepada Aiden. Dan dia, manusia serigala itu, ia mengamuk. Dia berkata kalau kalian semua pantas untuk mati. Aiden yang melihat itu, dia berpikir, sial, ini benar-benar ya. Di sini dia langsung menyerahkan sebuah berkas kepada Aiden yang berisi tentang manusia serigala yang bernama Veronica. Awalnya, dia adalah seorang polisi di kota Perak. Saat menyelidiki kasus penjualan alkohol palsu, dia secara impulsif menembak dan membunuh pemilik. Tentu saja dia memiliki banyak bukti, dan alhasil Veronica dijatuhi narapidana hukuman mati. Aiden yang membaca itu merasa tidak yakin, dan di sini dia langsung berkata kepada Aiden kalau si Veronica manusia serigala itu sudah ditenangkan dengan suntikan obat penenang. Di benua ini telah terjadi konflik antara manusia dan non-human yang meningkat secara signifikan sehingga menyebabkan perpecahan dan pertentangan. Seseorang langsung berkata kepada si Aiden ini mengatakan kalau untuk saat ini tidak ada sel yang kosong. Mengetahui itu, Aiden langsung menjawabnya, lantas menurutmu siapa yang cocok? Di sini Fernanda langsung berpikir ya, dia berkata kalau kebanyakan sel sudah diisi dengan dua orang. Di sini akhirnya Veronica manusia serigala ditempatkan satu sel dengan Scubus V. Mengetahui kalau malam ini adalah malam bulan purnama, Aiden bergegas untuk meracik obat penenang yang akan diberikan kepada Veronica. Di sini ketika Veronica sadar dan melihat ke arah bulan purnama, kawannya di satu sel ini tidak menyadari kalau ada kejanggalan di Veronica ini.
Tiba-tiba ketika si Fly itu menoleh ke arah belakang, dia kaget ketika di sini Veronica mengeluarkan sebuah mata yang bersinar. Dan keesokan paginya di pagi yang cerah, di sini seperti biasa Fernanda melaporkan kejadian yang terjadi di sel semalam. Fernanda menjelaskan kalau Faiz Kubus di kamar 13 telah mengajukan pembebasan tanpa dosa. Ia menyatakan kalau dia akan menunjukkan rasa terima kasihnya dengan cara yang spesial. Ketika di sini Fernanda melaporkan dan menjelaskan, datanglah seseorang melaporkan. Dia berkata kalau ini ada kabar buruk. Kabar buruk? Ada apa? Ya, saya baru ingat pagi ini kalau kemarin itu adalah bulan purnama dan saya lupa untuk memberikan obat penenang. Dia berpikir kalau di sini Veronica si serigala itu manusia serigala. Dia mengamuk, tapi ternyata ketika dilakukan pengecekan dia kaget. Di sini Veronica baik-baik aja cuy, karena kemarin malam itu telah diracik obat sama Pak Sipir. Dan di sini tiba-tiba seorang pria menghampiri Aiden, kepala sipir di penjara mawar. Dia berkata kalau dia orang yang menjebak Veronica karena dia disuruh oleh Jiang Long. Lebih lanjut, pria ini menjelaskan kalau dia bersedia untuk menjadi saksi melawan kejahatan dari Jiang Long. Mendengar itu, Aiden langsung berkata menjawabnya, untuk beberapa hari ke depan, kau harus bersembunyi di penjara untuk keamananmu. Aku perlu mengumpulkan beberapa bukti untuk menuntut Jiang Long. Sementara dari bola sir ini, Aiden mengetahui kalau dia Jiang Long ini ingin melarikan diri karena kebobrokan kejahatannya itu telah ketahuan. Aiden langsung bergegas keluar. Dia berkata kalau tangguhkan semua kunjungan penjara dan aku akan segera kembali. Sementara di penjara mawar, dia Veronica ini manusia serigala. Dia ingin keluar, ingin bebas karena mengetahui dengan kekuatannya Lord Aiden kepala sipir sedang dalam bahaya. Sementara di luar, Lord Aiden mengejar si Jiang Long itu. Mengetahui itu, Jiang Long langsung menengok ke arah belakang. Dia kaget dan dia secara otomatis langsung dipukul oleh si Aiden ini dan terjatuh dari kuda. Aiden langsung berkata, kau mau pergi kemana Tuan Jiang Long? Aku menyarankanmu untuk tetap tinggal di rumahmu dan menunggu surat perintah segera untuk langsung menangkapmu. Tetapi ketika Aiden menyerang si Jiang Long itu, dari samping ada serangan mendadak. Dia langsung menyerang ke arah si Lord Aiden ini. Si pria itu langsung berkata kepada si Jiang Long untuk segera kabur dan urusan Aiden dia akan mengatasinya. Mengetahui kalau ada bala bantuan, si Jiang Long langsung berkata, dia membacot, tolong beri si Aiden itu pelajaran untukku karena telah memukulku. Dia langsung memperkenalkan dirinya kalau dia itu adalah White Bounty Hunter peringkat emas. Di antara para pemburu, akulah yang paling cepat naik bintangnya. Dengan senjatanya, dengan percaya diri, dia langsung menyerang ke arah Aiden. Aiden yang tidak bisa menghindari sepakannya itu dan tiba-tiba dia si Beauty Hunter itu langsung mengangkat pedangnya dan langsung mengarahkan ke Aiden dengan berkata selamat tinggal. Tapi ternyata serangan itu langsung ya dibantu oleh si Veronica manusia serigala yang telah dibebaskan. Di sini Veronica dengan tendangan si madunnya dia langsung mengangkat kaki dan menghancurkan penghalang yang diberikan kepada si Aiden itu. Tentu saja di sini kalung salib yang dikenakan oleh si pemburu ini tiba-tiba retak. Aiden yang mengetahuinya dia kaget betapa overpowernya manusia serigala bermata emas ini. Veronica langsung berkata kepada Aiden, Lord, kejarlah dia, si Jiang Long itu. Untuk pria ini, aku akan mengatasinya. Dan dia, si pria yang tiba-tiba datang ini, si pemburu peringkat emas. Dia sangat kesal. Dasar kau bodoh, apakah kau tahu siapa aku? Kau pikir kau bisa gitu menghentikanku? Dia langsung dengan gercep langsung menyerang ke arah si Veronica dengan senjatanya itu. Veronica dengan kekuatan kakinya yang super kuat langsung berhasil menendangnya dan dia langsung terdorong mundur. Dia terus membacot ketika dia telah diserang balik oleh si Veronica. Dia terus berkata kalau dia ingat siapa Veronica serigala itu. Ya, bertahun-tahun lalu, saat aku sedang berlatih dengan manusia serigala darah, ada seorang gadis kecil yang melarikan diri. Oh, ternyata itu kau ya. Mendengarkan itu si Veronica, dia langsung sangat kesal dan dia langsung menyerang untuk kedua kalinya. Tapi ternyata pria itu langsung mengeluarkan sebuah jurus dan langsung menghindar sebuah tipu daya. Dia langsung melemparkan dan itu seperti ramuan. Itu adalah kekuatan ramuan iblis yang langsung mengarahkan ke arah Veronica.
Secara otomatis, itu seperti akar yang langsung menahan kaki dari Veronica. Pria si White Hunter Beauty ini, dia langsung memegang sebuah senjatanya seperti panah, dan dia langsung mengarahkan ke arah Veronica. Dia berkata kalau, ya sungguh sangat disayangkan, karena senjata pembunuh yang kusiapkan untuk Aiden malah kugunakan untuk seorang, ya gadis kecil sepertimu. Bertubi-tubi serangan itu yang berhasil mengenai si Veronica serigala bermata emas itu membuat Veronica langsung berubah. Dia langsung menunjukkan wujud aslinya. Dan setelah pertandingan kemarin telah dimenangkan oleh Lord Aiden dan juga Veronica telah menyelesaikan misinya, sekarang kasus banding Veronica berjalan lebih lancar dari yang dibayangkan. Anthony tidak mencari pembelaan apapun dan tetap diam sepanjang proses berlangsung. Ketika dihadapkan pada pertanyaan, Anthony tampak sama sekali tidak tertarik, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi, tentu hasilnya jelas bahwa Veronica tidak bersalah dan dia telah dibebaskan. Namun demi melindungi putranya, dia berusaha keras menggunakan ancaman dan dia mengarang sebuah cerita kebohongan. Anthony bertindak begitu tegas, dia menembak anaknya yang saat hendak ingin ditangkap. Mungkin Anthony dia tuh takut karena seluruh kejadian itu akan terbongkar dan tentu posisinya akan dilengsarkan sebagai anggota dewan. Setelah itu, di sini Veronica berpamitan mengucapkan selamat tinggal kepada Lord Aiden karena dia akan kembali ke rumahnya bersama dengan penduduk di desanya.